sudah bersedia datang ke tempat ini. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Di sini ada yang mau pimpin doa? Oke, baiklah, kakak yang akan pimpin doa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya akan dimulai dari kakak, selanjutnya mau dari sebelah kiri atau kanan? Kiri aja. Nah, jadi nanti setelah kita menyebutkan nama itu kita sebutkan warna kesukaan ya. Hobi enggak? Ada M. Ya, atau hobi mau? Ya, sama hobi ya, warna kesukaan sama hobi. Nah, dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Rani Juliana, kakak dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Warna kesukaan kakak itu biru muda. Hobi kakak membaca. Jadi perkenalkan, nama saya Melia, warna kesukaan saya pink, merah, putih. Hobi saya main HP. Perkenalkan, nama saya Lucy, warna kesukaan saya biru muda dan hijau muda. Hobi saya main HP. Nama saya Greta, kesukaan saya kuning dengan putih. hobi? HP. Oke. Nama saya Putri Teresia, warna kesukaan merah. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Tiara, warna kesukaan saya biru muda. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Kasih, warna kesukaan saya oranye dan hijau toska. Hobi saya belajar. Perkenalkan, nama saya Gina, warna kesukaan warna biru, hobi rebahan. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanda, warna kesukaan biru muda dan hobi saya membaca. Oke, jadi di sini banyak yang suka biru muda ya. Iya. Satu selera berarti kita orangnya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, kakak mau bertanya dulu, apa kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Kak. Nah, apakah kalian sudah mengerti dan memahami bimbingan kelompok itu seperti apa sih? Diskusi kelompok. Boleh ini ada maju. Mengangkat tangannya. Siapa? Dina. Ya. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Nah, ada lagi? Menurut kalian? Ini? Memberikan pendapat, membagi pendapat. Iya, memberikan pendapat. Kerjasama. Kerjasama. Ada lagi dek? Belajar bersama. Iya, belajar bersama. Tukar pikiran. Ada lagi? Jadi benar semua ya, bimbingan kelompok itu kita bertukar pendapat, saling bertukar pendapat, bekerja sama, belajar bersama. Pokoknya yang dilakukan secara bersama-sama, secara berkelompok. Nah, seperti itu. Nah, kakak akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, di mana dalam bimbingan kelompok itu kita akan mengentaskan sebuah permasalahan yang sudah kita pilih atau permasalahan yang sedang ramai dibicarakan, sedang viral seperti itu. Nah, jadi kita mendiskusikan agar tujuannya itu masalah itu tidak terjadi seperti itu, dan kita bisa mencapai kesepakatan dan hasil secara bersama-sama. Jadi nggak cuma satu pihak, dua pihak aja, tapi secara keseluruhan seperti itu. Dan dalam bimbingan kelompok itu terdapat beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana dalam asas keterbukaan ini adik-adik semua itu diharapkan terbuka dalam memberikan pendapat, menceritakan permasalahan seperti itu. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan,
di dalam asas kesukarelaan, adik-adik juga diharapkan dapat secara sukarela dalam mengemukakan pendapat dan bercerita. Jadi tidak ada paksaan dari luar atau dari pihak manapun, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini jadi apapun yang kita bahas pada siang hari ini, apapun yang kita ceritakan itu jangan sampai terdengar atau diketahui oleh pihak luar, itu oleh kelompok yang lain. Jadi cukuplah hanya satu kelompok ini, orang-orang yang ada di sini aja yang mengetahui cerita itu. Jadi jangan takut juga untuk berbicara, bercerita seperti itu, karena cerita kalian itu tidak akan diketahui oleh orang lain gitu atau pihak manapun selain yang ada di sini, seperti itu. Dan yang keempat itu ada asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini diharapkan adik-adik pada saat bercerita mengemukakan pendapatnya itu menggunakan bahasa yang sopan, tidak terdapat kata-kata yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman, perasaan ya teman-teman yang ada di sini, seperti itu. Jadi sebelum memulai kegiatan kita dan sebelum kita masuk ke tahap inti, kita akan bermain games terlebih dahulu agar fresh ya dan tidak merasa tegang, seperti itu. Nah, di sini kakak ada games yang namanya presiden. Nah, jadi di sini kalian akan berhitung dari kakak ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, diingat masing-masing ya angkanya. Nah, jadi nanti seperti ini gamesnya, pas kakak bilang presiden 4 seperti itu. Tadi yang angka 4 siapa? Nah, nanti adik ini menyebutkan angka dia, terus angka berapa yang selanjutnya, itu tuh terserah acak aja mau angka berapa. Tapi jangan ini melewati dari jumlah kita yang ada di sini. Kita kan cuma 8 orang, berarti tidak 9, 10 itu tidak termasuk lagi, hanya sampai 8 saja. Sudah paham belum? Paham. Nah, jadi nanti kita beri kesempatan itu 3 detik. Kalau misalnya lebih dari 3 detik tidak menjawab seperti itu, nanti ada sanksinya. Gitu. Setuju? Setuju, Nah, jadi bantu hitung ya, bantu hitung nanti yang lama menjawabnya, nanti ada sanksinya. Kakak mulai ya. Presiden 1. 13, 38, 85, 56, 47, 7, Salah dek. Kan ada 6, harusnya 6 baru 4 seperti itu. Jadi sebutkan yang angka di dulu. Nah, ada sanksinya ya. Ini langsung mau kita sanksinya sekarang atau nanti? Nanti aja ya biar barengan ya. Presiden 4, 43, 32, 25, 51, 13, 38, 82, 21, 15, 56, 1, 2, 3. sanksi lagi kayaknya. Iya, Pak. harusnya 661 gitu. Oh. Sebutin angka deh dulu. Tadi. Iya, terserah mau angka berapa. Ulang lagi ya. Presiden 7, 73, 35, 56, 42. Enggak ingat dong. sebutin angka deh dulu kan 6, 4 gitu. Sebutin yang punya Ada deh di dulu. sini ada. jangan ikutin ya. Iya, terserah pilihnya, tapi sebutin yang angka deh dulu. Ada kan 6, 63 atau 64, 61. Ulang ya, ulang. Presiden 5, 57, 74, 47, 73, 37, 75, 57, 78, 81, 17, 73, 38, 82, 27. 74, 42, Dihitung ya deh. 21, 15, 56, 68. Sampai satu. Kena saksi ya deh sekali. Gak apa. Kalau nggak ada saksi itu nggak seru berbanyaknya. Ulang ya. Ulang lagi
lagi. Diingat, dihitung cepat, dihitung temennya kalau lama. 3 detik cuma waktunya. Presiden 1, 1, 2, 2, 3, 38, 81, 17, 75, 56, 68, 81, 17, 73, 3, 82, 21. 13, 1, 2, 3. sanksi deh. Sampai kena sanksi. Kasih. Kasih ya. Sekali lagi ya. Presiden 5, 52, 2, 3, 38, 81, 17, 74, 42, 2, 7, 73, 37, 78, 85, 56, 62, 2, 3, 38, 81, 17, 74, 42, 21, 15, 56, 62, 2, 3, 34, 45, 56, 63, 1, 2, 3. Sanksi. Oke. Udah selesai ya. Nah, tadi berapa orang yang dapat sanksi? 3 orang. Nah, sanksinya apa nih? Jedak jeduk. Jedak jeduk. Jedak jeduk. Jedak jeduk. Jedak jeduk itu apa? Joget Ini TikTok. Kak. Joget TikTok. Kan itu loh. Joget TikTok aja. Harus jedak jeduk lah, Kak. Kan dari awal sudah kayak gitu. Enggak pakai musik nih. Enggak apa-apa. Jedak jeduk aja. 5 detik. 5 detik ya. 5 detik. 5 detik aja, hitung sama-sama. Tadi yang paling banyak kena sanksi tambah. Udah apa? Barengan, biar bareng-barengan aja. Baru nonton kayak gitu. Oke, hitung ya, bantu hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Kurang semangat ya. Ulang sekali lagi. Ya semangat lah, semangat deh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Udah ya, berarti udah fresh kan? Sudah Kak. Nah, jadi kita akan masuk ke tahap inti. Di sini kakak akan memberikan kalian kesempatan untuk memilih tema yang mau kita bahas pada siang hari ini. Nah, jadi satu-satu menyebutkan mau tema apa, kayak gitu. Satu-satu disebutkan, nanti kita pilih secara bersama-sama dan kita sepakati apa yang mau kita bahas dari silakan aja. Tidak disiplin, Bullying, tidak tidak mencontek, Tidak melaksanakan piket. Tidak melaksanakan tata tertib sekolah. Sering bolos sekolah. sering terlambat ke sekolah. Tidak menghargai seorang guru. Oke. Nah, jadi di sini kalian tentukan mau tema apa yang dibahas. Bullying aja. Bullying. Sudah sepakat ya semuanya? Karena lagi pasti rame, lagi marak-maraknya terjadi yang lagi di kalangan remaja seperti itu ya. Nah, jadi kita akan membahas tema kita itu tentang bullying. Nah, sebelum kakak menjelaskan, kakak mau memberi kesempatan kepada kalian dulu untuk mengungkapkan pendapat kalian tentang bullying itu seperti apa sih. Nah, sebelum kalian mengungkapkan pendapat kalian, itu nanti kalian angkat tangan dulu, setelah kakak persilahkan baru kalian berbicara seperti itu. Nah, menurut kalian bullying itu apa sih? Ada yang mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan deh. Mengejek. Mengejek. Oke. Ya, silakan. Menghina teman. Menghina teman. Ya. Bullying, menghina teman, menjatuhkan semua teman, baru selalu memberikan kekerasan pada teman. Oke, bagus. Ada lagi deh?
Menurut kalian bullying itu apa sih? Pengertian bullying mungkin? Ya, silakan. Menghina fisiknya. Menghina fisiknya, boleh. Iya deh. Merusak kebahagiaan seorang teman. Iya, oke. Bagus. Iya, tidak menghargai. Bagus. Ada lagi? Tidak Udah ya, cukup ya. Nah, kakak jelaskan sedikit. Bullying itu tindakan kekerasan baik itu secara verbal ataupun non verbal seperti itu. Jadi bisa terjadi pada fisik seseorang, tapi lebih seringnya juga ke mental seperti itu, lebih menyakiti mental teman seperti itu, mempermalukan. Jadi bullying itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Dan bisa aja dilakukan itu nggak cuman fisik, tapi dari mental juga seperti itu, dari non verbalnya. Nah, menurut kalian nih tujuan dari orang yang suka melakukan bullying itu apa sih? Tujuan orang yang suka membuli temannya itu atau membuli orang lain itu apa sih? Kalau menurut kalian, ada yang mau berpendapat? Tujuan dari orang yang suka melakukan bully, yang suka membuli teman, membuli orang lain, itu tuh tujuan mereka tuh apa sih sebenarnya kok sampai melakukan bully? Agar malu. Agar temannya merasa malu. Oke. Bagus. Ada lagi deh? Agar temannya merasa minder. Iya, bagus, merasa minder. Silakan. Untuk menjatuhkan mental temannya. Iya, untuk menjatuhkan mental temannya. Ada lagi deh? Silakan. sebagai candaan, Sebagai candaan, sebagai bahan hinaan. sebagai bahan hinaan. Oke. Ada lagi? Nah, ya jadi mungkin tujuan mereka melakukan bullying itu agar apa ya? Mereka tuh merasa senang, untuk kepuasan mereka sendiri seperti itu, agar mereka merasa ya temannya malu, dan untuk kepuasan mereka sendiri mungkin mereka tidak menyukai teman yang dibully itu, atau mereka apa ya? Ya mereka merasa puas lah melakukan bully itu, seperti mereka merasa senang kalau temannya itu merasa menderita atau merasa kesusahan seperti itu. Padahal bully itu sebenarnya tidak ada tujuan yang positif ya, karena itu kan menyakiti perasaan teman seperti itu, malah itu kan perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut kalian nih, dampak dari orang yang dibully ini, yang suka dibully ini apa sih? Seperti itu, dampak orang yang sering dibully itu apa menurut kalian? Rusak mental. Rusak mental ya. Sering malu. Dia merasa malu ya. Menjadi stres. Dia stres. Ada lagi deh? Menjadi tidak percaya diri. Iya. Terus Menjadi minder untuk bergaul. iya. Ada lagi menurut pendapat? Nah, jadi itu ya dampak dari pembulian itu sendiri, itu sangat besar sebenarnya, terlebih kepada mental, karena apa ya, dengan dia sering dibully itu mentalnya kan pasti terganggu, dia bakalan sering merasa malu, merasa tidak punya teman seperti itu kan, merasa dikucilkan, dan seringkali menjadi apa ya, anak yang suka dibully ini dia menjadi depresi seperti itu kan, sering mengurung diri, tidak mau bergaul di lingkungannya seperti itu, karena dia merasa tidak dihargai, merasa tidak disukai oleh banyak orang kan seperti itu. Dan itu akibatnya sendiri itu bisa fatal seperti itu kan, bukan hanya depresi saja, bahkan nggak sedikit yang apa ya, sampai melakukan tindakan bunuh diri seperti itu kan, karena dia udah apa ya, mungkin merasakan apa ya, trauma berat seperti itu ya, dan merasa emang nggak diharapkan lagi gitu keberadaannya, dan nggak ada lagi yang peduli sama dia seperti itu kan, dan dia merasa putus asa. Jadi mungkin awal-awal dia depresi, tapi lama-kelamaan karena dia udah tidak sanggup lagi untuk menahan bebannya itu, ya bisa sampai
terjadi bunuh diri ya, seperti itu tuh sangat ya fatal sekali seperti itu. Nah, jadi menurut kalian nih orang-orang yang suka ngebully itu ada nggak sih menurut kalian tindakan yang harus dilakukan untuk memberikan kesadaran lah seperti itu kepada orang yang suka membuli ini agar dia tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Nah, menurut kalian tuh ada nggak sih cara efektif untuk menyadarkan orang ini seperti itu, atau harus misalnya tuh harus ini Kak dibawa ke misalnya psikiater gitu supaya mungkin dia ada kelainan juga kan, kenapa dia suka menyakiti orang temannya seperti itu kan. Nah, menurut kalian ada nggak sih alternatif apa sih yang cocok gitu diberikan kepada orang yang suka ngebully, suka melakukan tindakan bully ini? Ada yang mau berpendapat? Coba dibawa ke psikolog. Iya, bisa dibawa ke psikolog supaya diperiksa dulu kan apa dia punya gangguan mental juga seperti itu, makanya suka ngebully. Ada lagi deh? Mungkin dari misalnya dari ini Kak harus orang tuanya harus lebih Menasehati. ya, harus lebih menasehati lagi, atau kan bisa jadi anak yang suka ngebully ini di rumahnya, di keluarganya itu mungkin kurang kasih sayang seperti itu ya. Jadi dia melampiaskan atau ya karena dia mungkin merasa sepi, merasa tidak mempunyai teman, jadi dia tuh melakukan tindakan yang membuat dia tuh merasa senang gitu, nah tidak merasakan kesepian kan, bisa aja seperti itu gitu. Nah, ada yang lain nggak menurut kalian alternatif yang cocok diberikan kepada orang yang suka ngebully ini, selain dibawa ke psikolog gitu, atau ada yang lain lagi, atau mungkin lebih ke arah yang kayak spiritual gitu kan, mungkin harus ini Kak didoakan sama pemuka agamanya gitu, misalnya kayak harus didoakan oleh ustadz, harus didoakan oleh pendeta seperti itu. Menurut kalian ada lagi nggak alternatif yang lain? Orang tua dan guru sekelas. Iya, orang tua dan guru, karena kan kalau di rumah itu yang berperan penting orang tua. Nah, sedangkan di sekolah itu orang tua itu kan guru itu pengganti orang tua. Jadi mungkin guru bisa juga lebih memperhatikan seperti itu, lebih menasehati, lebih mengawasi gitu supaya dia nggak melakukan tindakan bully seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih Dek, beberapa alternatif yang bisa diberikan. Nah, kalau untuk pihak yang dibully sendiri itu menurut kalian apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Nah, walaupun mereka itu dibully gitu, nah mereka tuh sebaiknya tuh harus apa gitu, nah untuk mengatasi seperti rasa minder, rasa malu gitu. Hal apa yang bisa mereka lakukan menurut kalian? Ada yang mau berpendapat? Tetap percaya diri. Tetap percaya diri. Jadi mau itu kita diejek, dihina, itu ya kita pede aja gitu kan, gak usah dengerin kata orang-orang di luar. Ada lagi deh? Dia harus kuat dan teguh pada kepercayaan. Ya, jadi ya kayak harus berdoa seperti itu ya, harus lebih banyak berserah diri. Ada lagi? Video. Ada lagi nggak? Tidak usah menanggapi ejekan orang. Iya, jadi ya bersikap cuek dan bodo amat aja, apalagi kalau itu nggak merugikan kita kayak gitu kan, ya udah biarin aja, anggap aja mereka emang iseng atau apa gitu, tidak usah terlalu membawa perasaan seperti itu, nggak usah baper istilahnya. Ada lagi? Nah, jadi itu ya Dek, jadi kalaupun misalnya di antara kalian atau teman-teman kalian ada yang mungkin dibully seperti itu, nggak usah terlalu ditanggepin kayak gitu. Nah, karena semakin kita merespon mereka gitu, nah semakin kita tanggepin itu, malah kita itu yang semakin terpojokkan seperti itu. Jadi kalaupun ada yang bully kita, ada yang mengejek, ada yang menghina, itu ya udah biarin aja, nggak usah dihiraukan, karena pasti mereka kan capek sendiri dan bosan sendiri kan, nggak mungkin mereka melakukan terus menerus walaupun kita tuh sudah
tidak kita respon, tidak kita pedulikan seperti itu kan, pasti lama-kelamaan mereka tuh capek sendiri dan berhenti melakukan bully itu. Nah seperti itu. Nah sebelum kita akhiri pembahasan kita, aku mau bertanya dulu, di antara kalian ada nggak sih yang pernah dibully, atau kalian mungkin punya teman yang pernah dibully seperti itu? Ada di sekolah ya? Iya. Ya. Itu tuh pembulian seperti apa sih? Dibulinya itu dalam bentuk apa? Kayak gitu misalnya. Diejek, kekerasan. Diejek sampai kekerasan ya, fisik seperti itu. Iya, Nah seperti itu nggak boleh sebenarnya ya, apalagi kan kita masih sekolah seperti itu, di lingkungan sekolah seharusnya kan kita itu berteman, tidak boleh memilih teman, dan tindakan bully itu jangan sampai dilakukan seperti itu, karena itu tuh tindakan apa ya, ya walaupun tidak menjurus ke fisik tapi ke mental gitu, dan itu tuh lebih berbahaya sebenarnya daripada fisik, apalagi kalau udah sampai ke fisik, jadi udah fisiknya kena, mentalnya juga kena, itu kan kasihan banget gitu yang dibully seperti itu. Apalagi kalau dia dibulinya nggak punya salah kayak gitu kan. Nah, ada lagi nggak sih yang punya pengalaman temannya atau mungkin adik-adik sendiri gitu yang merasa aku juga pernah kak dibully kayak gitu, ada nggak? Aku ada juga. Pernah dibully sama siapa deh, temannya atau teman? Nah itu, nah dibulinya itu kayak apa, cuma diejek atau sampai kayak ke fisik juga, main fisik? Diejek sama kayak juga. Nah kayak gitu. Nah jadi untuk adik sendiri itu kayak harus, pokoknya tuh harus belajar tegar kayak gitu kan, pokoknya jangan ditanggepin kayak gitu, biarin aja terserah mereka tuh mau ngapain, pokoknya adik tuh harus tetap percaya diri gitu, nggak boleh jadi merasa minder atau apa ya, menutup diri kayak gitu kan, jadi nggak mau bergaul sama yang lain itu jangan, pokoknya tunjukin gitu. Nah kalau adik tuh nggak seperti yang mereka bicarakan, yang mereka ejek-ejek kayak gitu, enggak, tunjukin ke mereka kalau misalnya adik tuh ya memang apa ya, pokoknya nggak seburuk yang mereka bicarakan lah seperti itu, dan tunjukin kalau adik bisa berprestasi kan itu lebih bagus gitu. Nah jadi mereka tuh pun suatu hari bisa sadar gitu karena udah pernah ngebully adik kayak gitu. Nah jadi di sini ada lagi nggak dek yang punya pengalaman mungkin pernah dibully atau punya teman yang pernah dibully? Nggak ada. Nggak ada lagi ya, berarti tadi cuma adik ini aja ya. Nah jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita, nah kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah kalau tindakan bully atau perbuatan bully itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji dan tidak patut untuk dilakukan seperti itu, karena itu salah satu perbuatan yang dapat menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Jadi bully itu tindakan yang sangat tidak terpuji, perbuatan dosa juga, karena kan menyakiti dan menyinggung perasaan perasaan orang lain seperti itu. Nah jadi cukup sekian mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan pada hari ini, di mana tema pembahasan kita pada siang hari ini itu bullying, dan untuk tema-tema yang lain yang tadi sudah pada ini adik berikan itu akan kita bahas di lain waktu, di lain kesempatan seperti itu, karena waktu kita sudah mau habis. Nah sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, kakak mau mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik semua sudah mau datang dan sudah mau bersedia untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan doa juga. Nah, di sini kakak akan pimpin doanya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi kakak mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah mau datang dan berkumpul di ruangan ini.